Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you guys? I hope all of you are fine today. And today I will explain about conditional sentence. Ini sebelumnya udah nyuruh kalian untuk cari tahu conditional sentence itu apa dan jenis-jenisnya gimana, pemakaiannya untuk apa gitu ya. Jadi udah ada bayangan ya seperti apa dan untuk apa conditional sentence. Jadi conditional sentence itu adalah kalimat pengandaian. Misalnya kalau dalam bahasa Indonesia itu kalau kita mau bilang kalau dia datang ke rumah saya akan kembalikan buku itu, misalnya gitu ya. Nah, jadi kita berandai-andai gitu kalau pakai kalimat conditional sentence ini. Cuman dalam bahasa Inggris conditional sentence ini secara umumnya ada 3 tipe. Walaupun ada macam-macam tipe campuran ya, nanti kalau sempat kita bahas yang tipe campuran juga kalau kalian belum pusing banget. Dan sesudah itu tolong kerjakan ya latihan di Quickboard supaya kalian bisa tahu mana yang kalian udah paham dan mana yang kalian belum paham gitu ya. Oke. Nah, sekarang conditional sentence. Seperti yang Miss bilang tadi, kalimat pengandaian ada 3 tipe. Ini bisa juga disebut, banyak yang bilang ini istilahnya kalimat pengandaian. Nah, ada 3 tipe. Yang pertama, tipe yang pertama ini yang disebut dengan real conditional sentence, atau tipe yang pertama itu real situation. Conditional sentence type 1. Contohnya, saya akan mengembalikan bukunya jika dia datang ke rumah saya. Nah, ini temen yang nggak tahu diri ya. Udah dipinjemin, maunya ngembaliinnya tuh orang yang punya lagi yang ngambil. Ogah banget ya. Nah, jadi kalau yang real situation ini, I will return her book if she come to my house. Saya akan mengembalikan bukunya kalau atau jika dia datang ke rumah saya. Nah, jadi kalau yang di situasi yang real situation atau tipe pertama conditional sentence ini, maksudnya adalah kejadian saya mengembalikan buku itu akan terjadi kalau si temannya ini datang ke rumah gitu loh. Jadi itu possibility untuk terjadinya itu mungkin terjadi gitu loh, dan akan terjadi gitu loh. Jadi istilahnya ini yang akan dilakukan gitu loh. Nah, ini yang disebut type 1 real situation. Nah, bagaimana cara kita untuk memudahkan gitu loh, untuk mengenal tipe-tipenya itu. Nah, kalau yang seperti ini mudah aja. Ini kan bisa aja I will return her book if she come to my house, atau dibalikkan bisa aja if she come to my house I will return her book. Itu sama aja, hanya dibalik aja. Hanya yang satu pakai if di depannya, satu enggak, kan gitu ya. Nah, jadi kalau ini modal plus verb 1, sedangkan yang ini if plus verb 1. She comes, ketinggalan s-nya. Oke, if she comes to my house. Jadi modal ini apa aja?
bisa will, bisa can, bisa may, bisa shall. Pokoknya modal dalam bentuk yang pertama, terus kata kerjanya udah pasti bentuk yang pertama ya, karena modal itu harus diikuti kata kerja bentuk pertama. Walaupun modalnya bentuk kedua, kata kerjanya tetap harus bentuk pertama, gitu kan ya. Nah, terus sesudah if ini adalah bentuk present untuk tipe yang ini, gitu. Nah, jadi yang perlu kalian ingat ini. Kalau kalian ingat ini, gak akan salah. Jadi kalau di kalimat yang satunya berbentuk modal ditambah verb one, berarti kalimat yang pakai if-nya itu adalah kalimat present. If ditambah verb one langsung, gitu. Ngerti ya? Oke. Nah, ingat di sini modalnya dalam bentuk pertama, bukan would, bukan could, bukan might, bukan should. Oke, itu maksudnya. Nah, ini bentuk yang pertama. Ingat, real situation berarti kalau si temannya ini datang ke rumah, teman saya ini datang ke rumah saya akan kembalikan bukunya. Itu benar, nyata gitu, seperti itu adanya gitu loh. Sesuai itu kejadiannya. Nah, sekarang kita pindah ke tipe yang kedua. Oke. Sekarang kita hapus dulu nih, hapusan Miss hilang, jadi pakai tisu dulu. Oke, sekarang kita masuk ke tipe kedua. Tipe kedua ini yang disebut unreal situation. Tidak yang sebenarnya. Nah, maksudnya gimana tuh Miss tidak sebenarnya? Jadi gini, apa yang kita omongin itu, kejadian yang sebenarnya itu tidak seperti itu gitu loh. Yang terjadi itu sebaliknya, itu maksudnya. Itu yang disebut dengan unreal situation, situasi yang tidak sebenarnya gitu loh. Nah, jadi contohnya begini. She would angry if I told her the truth. Dia akan marah kalau saya mengatakan kepadanya hal yang sebenarnya, gitu. Dia akan marah kalau saya mengatakan kepada dia hal yang sebenarnya. Jadi yang terjadi adalah saya mengatakan kepada dia bukan hal yang sebenarnya. Kenapa? Karena kalau saya katakan yang sebenarnya, dia akan marah, gitu loh. Jadi di sini dia akan marah jika saya mengatakan yang sebenarnya. Ini singkat aja ya biar muat. Nah, dia akan marah jika saya mengatakan yang sebenarnya. Yang terjadi itu kebalikannya. Nah, saya mengatakan yang tidak sebenarnya. Atau dalam bahasa Inggris gimana? I didn't tell her the truth. Dengan kata lain, saya tidak mengatakan hal yang sebenarnya kepada dia, gitu. Nah, terus dari bagaimana kita mengidentifikasi kalimat model yang tipe kedua ini? Nah, gampang. Kita tinggal lihat ini. Modelnya dalam bentuk kedua. Perhatiin tadi.
modelnya dalam bentuk kedua. Di sini kan kebetulan di sini ada adjektif, berarti kita harus tambahkan be di depannya. Jadi kalau sesudah would ini bukan kata kerja, melainkan adjektif atau kata sifat, maka kita harus taruh be di depannya. Ingat ya, I am angry, bukan I angry. I am thirsty, bukan I thirsty, gitu ya. Jadi lapar, haus, marah, sedih itu kan kata sifat, maka di depannya harus kita taruh to be. Oke. Kecuali kalau di sini ini kata kerja, maka sesudah would itu langsung kata kerja bentuk pertama. Oke. Jadi she would be, ditambahkan di bawahnya aja deh nanti supaya kalian gak bingung. She would be angry if I told her the truth. Nah, jadi kalau untuk tipe yang kedua ini, pola yang perlu kalian ingat adalah, nih kita lihat ya, di sini ada model dalam bentuk kedua, berarti di sini M2. Terus di sini kebetulan tidak ada kata kerja ya, kata sifat. Nah, berarti M2 ditambah di sini verbnya verb 1 ya. Setiap ada bentuk model itu diikuti harus oleh verb 1. Oke. Nah, terus karena di sini nggak ada kata kerja, berarti di sini kata sifat. Jangan lupa di depannya ditambah be kalau untuk kata sifat. Oke. B-nya dalam bentuk be gitu, bukan is mr yang ditambahin di sini. Oke. Nah, terus sesudah itu di sini diikuti oleh kalimat yang ada if-nya, atau boleh juga kalimat yang ada if-nya duluan di depan baru yang ini gitu, sama aja. If, terus di sini ada verb 2. Oke. Nah, jadi ingat pola yang bentuknya ada would di sininya, ada model bentuk kedua, nggak harus would aja ya, bisa could, bisa might, bisa should. Nah, diikuti kata kerja bentuk pertama, berarti bentuk if-nya itu menggunakan kata kerja bentuk kedua. Itu yang perlu kalian ingat. Oke. Itu aja. Kenapa di sini nggak tulis if plus verb 2? Karena sesudah if kan ada subjek gitu loh. Tapi kalau ini kan umum gitu, yang beda itu hanya ini aja. Model dalam bentuk kedua diikuti oleh kata kerja bentuk pertama, terus if diikuti kata kerja bentuk kedua, gitu ya. Oke, jelas kan? Gak usah ngomong rumus. Kalau ngomong rumus nanti kalian pusing aja nih, males belajarnya. Oke. Nah, itu bukan rumus, pola. Ganti namanya, pengaruh loh itu. Nah, sekarang tipe yang ketiga. Ini nomor dari tadi nomor 1 aja ya. Nomor 3. Oh my god, benar-benar parah. Tipe ketiga. Bi, tolong ambilin spidol dekat rak di belakang. Tipe yang ketiga ya. Nah, di tipe yang ketiga ini, di sini unreal situationnya itu bukan hanya tidak yang sebenarnya, tapi impossible to be happen, tidak mungkin terjadi gitu. Kalau yang pertama tadi, tipe yang pertama itu possible to be happened. Nah, kalau yang ini tidak mungkin terjadi. Kenapa tidak mungkin terjadi? Karena hal yang diomongin itu, yang diandai-andaikan itu nggak mungkin dilakukan gitu. Nah, itu kita pakai tipe yang ketiga, itu yang pertama. Terus yang kedua, kita gunakan tipe yang tidak mungkin terjadi ini kalau kita ngomongin sesuatu yang udah lewat, sudah terjadi sebelumnya dan tidak mungkin lagi diubah gitu loh. Seperti itu. Nah, jadi ini tambahannya adalah tidak mungkin terjadi, impossible. Nah, ini yang impossible ya, yang tidak mungkin terjadi. Oke. Nah, contohnya misalnya
Nah, kita coba if-nya di depan. Oke, sama aja, cuman if-nya dipindahin ke depan. If I, terlalu ke tengah. If I had finished my thesis, I would have gone atau traveled. I would have traveled around the world. The world. Oke. Jadi yang perlu kalian perhatikan, nih kita taruh if-nya di depan. Kalau kalimat yang pakai if di depan, berarti kita harus taruh koma sesudah kalimat yang pakai if itu. Baru kita lanjutkan dengan kalimat yang satunya lagi. Jika saya telah selesai mengerjakan tesis saya pastinya sudah jalan-jalan keliling dunia gitu. Padahal kenyataannya itu boro-boro selesai, sedangkan saya itu banyak banget pekerjaan gitu, nggak bisa menyelesaikan saat ini gitu loh, atau saat ini dibicarakan itu gitu loh. Jadi itu nggak mungkin lah saya keliling-keliling dunia, orang tesis saya itu jauh banget dari kata selesai, itu maksudnya. Oke, jadi untuk situasi yang tidak mungkin dilakukan, nah itu kita gunakan tipe yang ketiga ini. Oke. Nah sekarang tadi artinya apa? Jika saya selesai dengan tesis saya sudah ini ya, sudahnya ketinggalan. Saya sudah pergi atau jalan-jalan keliling dunia. Nah, jika saya sudah selesai dengan tesis saya sudah menyelesaikan tesis saya gitu ya. Bahasa Indonesia gimana sih, Miss? Gitu ya. Sudah menyelesaikan tesis saya sudah jalan-jalan keliling Eropa gitu loh. Oke, atau keliling dunia lah. Keliling dunia. Nah, jadi kenyataannya saya tidak mungkin jalan-jalan karena tesis saya belum selesai. Ini Miss singkat-singkat aja ya, soalnya udah krisis ininya, tintanya, karena Miss di rumah ini bukan di sekolah. Oke? Nah, jadi di sini kenyataannya saya tidak mungkin jalan-jalan karena tesis saya belum selesai gitu loh. Nah, polanya yang penting kalian tahu supaya mudah untuk menjawab soal. Oke? Nah, misalnya polanya itu takut nggak kelihatan ya. Oke, polanya di sini yang nggak ada biru-birunya. If plus ada subjeknya sebelumnya, jadi nggak usah plus gitu. If had plus verb 3 atau been, to be-nya bentuk ketiga. Oke?
Nah, komanya jangan lupa kalau if-nya yang di depan. If, had plus verb 3 atau been atau pakai to be been, karena to be bentuk ketiga itu adalah been. Nah, di sininya modal dalam bentuk kedua plus have plus verb 3. Ini yang harus kalian ingat untuk tipe yang ketiga. Ini maaf banget ya, Miss kemarin itu karena sedang nyiapin buat rapot sampai belum sempat bikin video di sekolah buat hari ini gitu. Jadi makanya Miss kerjakan di rumah gitu ya. Gak apa-apa ya, sekali-sekali. Nah, if, had plus verb 3 atau been, terus di sininya modalnya dalam bentuk kedua dilanjutkan dengan have dan kata kerja bentuk ketiga. Kelihatan ya? Oke. Nah, yang penting kalian tahu tuh ini aja. Gampang kan? Gampang banget. Nah, nanti coba kalian kerjakan soal-soal di Kuiper. Terus pesan Miss lagi, setelah rapot UTS kemarin ya, tolong bagi yang mengerjakan tugasnya suka ditunda atau suka lalai, begitu udah Miss tagih, udah Missnya berkali-kali nagih, itu masih juga belum dikerjakan, tolong dikerjakan tugasnya, jangan menunggu ditagih lagi gitu ya. Karena ya konsekuensinya seperti itu, kalau Miss tagih nggak juga ngasih, terus apa boleh buat, namanya lagi daring ya, masa Miss mesti datengin satu-satu, ngerjain nggak gitu. Nah, jadi tolong selama masa daring ini dalam mengerjakan tugas kalian menyadari gitu loh, bahwa tugas itu diberikan guru itu adalah supaya kalian bisa melihat kalian sudah paham belum apa yang dijelaskan oleh guru. Terus yang kedua, mana yang kalian nggak paham kalian bisa tanya. Terus kalau misalnya kalian sudah bisa mengerjakan soal-soal itu, alhamdulillah, berarti kalian oh iya udah nggak ada kesulitan untuk materi ini, kan jadinya tahu gitu ya. Oke, nah ingat ya, jangan sampai nanti kalian menumpuk-tumpuk tugas dan akhirnya kalian udah nggak tahu lagi mau ngerjain yang mana, akhirnya ngerjainnya asal-asalan. Miss tahulah siapa-siapa aja yang ngerjainnya asal-asalan itu sampai dan tolong ngerjain tugas itu pakai, kalau misalnya yang difoto tolong pakai pulpen, jangan pakai pensil, karena Miss kesulitan baca tulisan kalian kalau pakai pensil, dan tulisannya digedein ya, jangan sekecil kutu. Oke, nah Miss rasa penjelasan Miss saat ini segitu aja dulu untuk materi yang conditional sentence ini. Nanti kita lihat di Kuiper apakah kalian udah mengerti apa belum, dan tolong bagi yang terutama yang kelihatan banget itu, kalau Miss ngasih tugas yang kalian fotoin ngirim ke Miss tuh, Miss lihat lo kok sama, lo kok bisa, terutama tuh di soal essay, kok bisa sama persis, salahnya sama persis gitu. Nah itu kan bukannya berprasangka buruk ya, kemungkinan besarnya emang nyontek. Oke, tolong kerjakan sendiri supaya kalian mengerti, dan kalau kalian nggak ngerti tolong tanya. Kalau Miss belum jawab juga tolong WA lagi, karena segitu banyaknya WA yang masuk ke Miss, kadang Miss pusing gitu membukanya yang mana satu, bingung. Nah jadi tolong WA lagi supaya pertanyaan kalian muncul lagi paling atas, jadi Miss bisa lihat. Oke, segitu aja ya, yang semangat belajarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.